Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pembicara seminar, saya akan berbincang dengan seorang motivator keuangan, Harisaul Putra. Pengen tahu seperti apa kisah sukses dari seseorang yang berpindah dari karyawan menjadi seorang pengusaha. Kita simak bareng. Agung itu kan alumni terbaik ITS ceritanya, paling namanya juara. Iya. Itu alumni terbaik, dia manajemen trainee di Astra. Suatu hari dia mikir, kalau saya di umur 4 tahun saya akan akan pensiun, kira-kira begitu. Lalu dia mikir, dia pernah nyobain jualan. Jadi ibarat itu pagi dia kerja, sore dia jualan gitu. Jualan kaki lima, benar-benar jualan kaki lima di depan Indomaret Alfamart, kira-kira seperti itu. Tetapi kan capek mas, nggak bisa konsentrasi gitu. Jadi misalkan dia pulang jam 11 malam, besok pagi harus kerja lagi. Jadi ya otomatis kan pikiran terpecah. Dia sudah mulai merasa nggak nyaman gitu. Satu hal. Yang kedua, secara duit ya tahu sendiri yang namanya kaki lima seberapa banyak sih. Apalagi kalau kita memang ya sambilan, ya dapat sambilan. Lalu dia pernah nyoba saham dan segala macam, bangkrut 2008 gitu. Nah begitu 2009 dia mikir gimana caranya agar yang namanya kerja tetap jalan ya, tapi bisnis juga jalan gitu. Itu kan ya dua sisi yang agak susah gitu. Model bisnis yang memang tidak bisa ditungguin tapi bisa kita tinggalin. Ketemulah sama franchise, konsep franchise. Tetapi kan franchise ada dua. Ada franchise yang benar kita harus terjun langsung. Misalkan gini, saya beli franchise Jeko, yang mau tidak mau saya harus nyemplung gitu kan, walaupun dibilang kita ada sistem, kita ada apa gitu, tetapi kenyataannya kita harus untuk melakukan kan, persoalannya gitu. Sehingga model yang ini nggak dipakai oleh Mas Agungnya. Lalu masuk ke model kedua. Nah model kedua ini yang dinamakan model Alfamart Indomaret gitu. Dulu kalau tidak salah satu Alfamart itu sekitar 750 juta ke atas ya kalau nggak salah gitu kan. Sekarang sudah MM-an gitu. Jadi memang itu ibaratnya benar-benar sistem investasi. Kita taruh duit, sistem yang bekerja gitu kan. Lalu kita dapat bagi hasil per 3 bulan. Memang yang jadi masalahnya adalah pertama duitnya besar, itu satu hal. Yang kedua, walaupun kita bilang kita pendapat ya passive income, sebenarnya ya juga nggak passive income juga. Karena kenapa? Kita harus ngurusin kerjanya, kita harus negosiasi tempat, ya macam-macam lah. Artinya tetap harus dipantau juga. Cuma secara investasi relatif lebih nyaman kitanya kalau karyawan gitu. Nah ini yang model kedua. Nah model kedua ini ya coba tuh dengan 3-4 orang atasannya dia yang sudah mau pensiun, yuk kita urunan. Misalkan ini 250 kalau bertiga, atau mungkin 200 atau 100 juta per orang dan seterusnya. Nah, kira-kira 1 atau 2 tahun kemudian itu dapat keuntungan yang lumayan lah. Tahun 2009 10 tuh lumayan. Akhirnya dia berpikir kalau saya atau kami bertiga atau berlima ini saja bisa, kan logikanya kalau berjamaah lebih enteng, kira-kira begitu. Jadi akhirnya sekitar 50-an orang, awalnya 20-an orang itu bergabung. Misalkan begini, akan dibuka franchise Indomaret atau Alfamart di Lampung misalkan, ya udah 20 atau 50 orang ini join urunan seperti itu, lalu buka di Lampung gitu kan. Nah ketika rugi dibagi, ketika untung dibagi, ceritanya begitu. Itu awal ceritanya. Lalu 2015, 2016 itu kan yang namanya retail tuh agak turun tuh, secara pendapatannya turun. Mikir lagi nih, bisnis apa lagi, karena sudah punya konsep di Alfamart, Indomaret dan lain-lain begitu yang sudah pernah dicoba-coba, kepikiran. Saat itu Bensu lagi meledak gitu kan. Gaprenya si Ruben Onsu kan lagi meledak begitu. Ya sudah dicoba.
kita coba buat geprek juga. Ya. Dulu kalau tidak salah ayam geprek sambal korek kalau nggak salah gitu. Ya. Ternyata itu sudah ada yang pakai namanya sehingga nggak bisa pakai. Akhirnya ketemu lagi ayam geprek juara sambal korek gitu. Ya. Nah itu ceritanya. Jadi secara pendanaan yang urunan ini, yang berjamaah ini, yang 50 orang ini bisa 1 atau 2 franchise. Karena satu franchise itu kalau tidak salah sekitar 500 sampai 600 juta untuk all in. Jadi kalau misalkan kita punya satu tempat 2 lantai itu ya modal 500 sampai 600 juta. Nah tinggal dibagi aja berapa orang gitu kan. Kalau kami di AGJ itu ada 20 orang, ya udah 500-an juta dibagi 20, tapi itu pun juga macam-macam sahamnya, ada yang 10%, ada yang 30% dan seterusnya gitu kan. Itu polanya begitu. Nah tinggal pertanyaannya adalah untuk pendanaan sudah selesai, nggak ada persoalan karena dengan konsep berjamaah. Nah tinggal masalahnya adalah bagaimana yang mengelola gitu kan. Nah, yang mengelola ini awalnya ya benar-benar ngambil mungkin dari yang sudah pengalaman. Mungkin manajernya CFC, manajernya KFC, atau orang yang bekerja di Pizza Hut, segala macam yang berhubungan dengan sektor retail seperti itu. Lalu kita mulai cobain gitu. Sistemnya seperti apa. Akhirnya adalah namanya AJI, Akademi Juara Indonesia gitu. Jadi namanya AJI itulah yang menjadi lokomotif SDM-nya seluruh Arjua Group. Itu kira-kira cerita awalnya gitu kan. Sampai akhirnya sekarang sudah hampir 120-an ya mungkin ya AGJ di seluruh dunia, seluruh Indonesia gitu. Lalu ada beberapa yang lain, ada Orestik, ada Roti Rocky dan macam-macam lah gitu. Itu sih Mas, jadi kalau dibilang tanpa modal ya beneran si pengelolanya namanya, kalau di AGI itu namanya pengelola lokal, PL. Ada IL, ada PL, ada investor lokal, ada pengelola lokal. Nah itu yang dimodal itu yang pengelolanya. Dia nggak dapat gaji, tapi dia dapat bagi hasil. Jadi kalau misalkan omsetnya kurang, ya dia nggak makan, kira-kira gitu. Beda sama karyawan. Kalau karyawan mau omset naik atau turun, ya tetap dapat gaji, ya bedanya di situ. Paham. Itu kira-kira Mas ininya. Iya, makanya semalam itu saya melihat berarti bidang itu yang mudah di cloning itu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang dimaksud tidak ada modal, tidak ada denda, tidak ada penalti itu adalah pengelolanya ya? Iya, pengelolanya. Jadi kan begini, kalau kita konsep syirkah, jadi kalau kita merujuk ke Rasulullah itu kan, Rasulullah itu sebagai pengelola. Ya. Sementara yang investornya adalah Siti Khadijah, istrinya beliau gitu kan. Yang dulu adalah sebelum jadi istri. Nah, ketika rugi, yang bertanggung jawab ya si investor karena rugi. Tetapi kalau yang bermasalah itu ada si pengelolanya, mungkin nggak amanah atau apa, ya pengelolanya yang tanggung jawab. Contoh kemarin, ketika pandemi kemarin, kan rugi tuh karena tutup. Ya namanya tutup kan nggak ada omset, gitu kan, nggak ada sales. Ya kita bagi rugi. Misalkan kita harus bayar karyawan sekian juta, gitu kan. Ya udah dari yang 20 orang ini ya berbagi rugi untuk membiayai karyawannya. Terima kasih. Menarik sekali Mas Heri. Sama-sama.